Halo, selamat malam pemirsa. Seti Senoveni menjumpai Anda dalam One on One selama 1 jam ke depan. Malam hari ini, One on One kedatangan tamu yang sempat viral karena juga salah satunya pemirsa karena kecerdasan dan pemikiran-pemikirannya, dan juga sempat viral karena suaranya yang dinilai netizen itu cukup seksi, yaitu merupakan co-kapten Timnas 01, yaitu ada Pak Thomas Lembong. Selamat malam Pak Thomas Lembong. Beliau nama lengkapnya adalah Thomas Trikasih Lembong. Betul. Tapi nama bekennya Tom Lembong ya Pak ya. Siap. Cukup menarik sebelumnya Pak. Dulu sempat menjadi jadi menteri di kabinet Pak Joko Widodo, jadi menteri perdagangan dan kemudian menjadi menteri investasi. Dan Kepala sekarang BPN. menjadi bagian dari 01 yang kita ketahui mungkin berseberangan dengan salah satu pasangan calon lainnya, di mana 02 ini adalah putra dari Presiden Joko Widodo. Kenapa bisa demikian? Kemudian apa strateginya untuk memenangkan 01 pemirsa? Inilah One on One untuk Anda. Taktik Lembong pemirsa untuk memenangkan Anies Mohaimin. Tapi sebelum ke arah sana nih Pak Tom, tadi Pak Tom mengatakan bahwa saya ini orang yang introvert, nggak suka lah mungkin namanya istilahnya dengan sosial media atau kepopuleran. Tapi ternyata Bapak sekarang jadi viral, jadi begitu terkenal. Jadi ini benar-benar nggak pernah kebayang ya Mbak Tisa. Saya tuh nggak pernah berpikir bahwa bisa menjadi fenomena seperti ini. Ya. Seperti tadi sudah ditayangkan, saya sebenarnya orangnya sangat privat, ya, introvert, dan banyakannya di belakang layar. Saya sukanya kerja, ya, tidak terlalu suka pamer, ya kan. Dan sangat menarik Mbak Tisa, karena di bulan-bulan menjelang pendaftaran Pak Anies Mohaimin ke KPU, itu di dalam internal tim Pak Anies cukup kencang debatnya. Apakah saya akan di depan atau saya di belakang layar. Ya, bahkan waktu itu masih menjadi sebuah perdebatan apakah saya masuk di dalam struktur tim pemenangan sebagai co-captain, ya. Jadi tapi akhirnya ya kubu yang merasa bahwa saya punya potensi untuk bisa relate, ya, bisa punya semacam resonansi atau koneksi dengan masyarakat, ya, menang argumentasi. Akhirnya saya ditunjuk sebagai salah satu co-captain dan diberikan peranan yang cukup publik, ya. Dan ya syukur sejauh ini kelihatannya berjalan oke. Ya, jadi kita lihat ke depannya. Sebelum saya juga tertarik sebetulnya bagaimana cerita Pak Tom bisa terjun menjadi bagian dari politik, pertarungan politik, bisa dipilih menjadi co-kapten Timnas 01. Tapi sebelum ke sana, ada statement-statement menarik dari kaum netizen, dari masyarakat Indonesia menilai suara Pak Tom itu seksi. Gimana Pak Tom? Aduh, ya muka saya merah terus Mbak Tisa. Saya sungguh nggak pernah merasa diri saya tuh istimewa atau menarik dari segi itu, ya. Tapi ini ada ini loh Pak, ada cuplikannya. Mungkin kita bisa putar teman-teman nih. Ada statementnya, itu bukan kata saya Pak ya, kata netizen begitu ya. Melihat bahwa suaranya Pak Tom ini yang justru menarik. Mungkin itu katanya tadi sebuah magnet yang bisa dianggap menarik atensi dari publik untuk memperkenalkan mungkin juga visi dan misi Pak Anies dan Mohaimin. Berikut ini pemirsa. Kayak macan gitu. Suara singa, suara macan. Suara singa, suara macan. Tapi Bapak malu-malu loh di situ Pak, sambil nutup mulut gitu. Kenapa sih pada saat itu, ceritanya gimana sih dengan Pak Anies pada saat itu lagi gitu Pak? Jadi itu kan lagi TikTok live, ya kan. Terus kan Pak Anies dan saya ngeliat dong layar HP beliau. Terus kan keluar tuh pertanyaan-pertanyaan atau permintaan dari netizen kan. Terus tiba-tiba Pak Anies baca satu, ya kan. Minta Om Tom Lembong untuk bilang RAWR, ya kan. Terus Pak Anies tanya saya, apa ya itu RAWR? Pada saat itu belum kepikiran begitu ya? Ya saya kan udah langsung tahu gitu ya. Ya saya bingung juga gimana menanggapinya, ya. Ingin bikin senang netizen, tapi di lain sisi kan ya itu sesuatu yang sangat lucu gitu ya, sangat
pinggir jurang mungkin. Tapi ya itulah hasilnya, dan saya juga nggak nyangka bahwa itu bakal trending berhari-hari ya. Jadi saya kan pertama meledak trending di medsos saat Mas Gibran nyebut nama saya di debat cawapres, ya kan. Tapi kemudian setelah 2-3 hari kan mulai reda, tiba-tiba TikTok live dengan Pak Anies, muncullah itu yang RAWR, tiba-tiba trending lagi.